Dan pemirsa, penjagaan ketat masih dilakukan di depan Makobrimob Polda Metro Jaya di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat hingga Jumat pagi menyusul terjadinya insiden tertabraknya sopir ojek online oleh mobil rantis. Jadi pemirsa, ini buntut dari insiden yang terjadi kemarin. Sampai pagi hari ini ada penjagaan ketat yang dilakukan di depan Makobrimob Polda Metro Jaya. Lokasinya di Kuitang, Jakarta Pusat. Nah, petugas kepolisian berseragam anti teror di sana semuanya disiagakan untuk mengantisipasi ada potensi gangguan keamanan yang mungkin saja terjadi. Ini adalah visual terkininya untuk Anda. Ini adalah lokasinya di Kuitang, Jakarta Pusat. Sementara itu pemirsa, kalau kita lihat masa aksi yang menggeruduk Makobrimob ini sudah ada sejak hari Kamis malam, berarti kemarin malam. Dan sampai saat ini masih terlihat ada di depan lampu merah Senen arah atrium. Dan sebagian besar masa ini terlihat mengoleskan pasta gigi di bagian bawah mata mereka. Ini biasanya dilakukan untuk mengantisipasi gas air mata. Dan kalau Anda melintas di sekitar sana, itu masih tercium ada aroma gas air mata yang menyengat. Ada sisa asap juga, kita masih bisa lihat di visual ini terlihat di beberapa titik di sekitar kawasan Makobrimob Jakarta Pusat. Kemudian yang penting untuk Anda perhatikan juga pemirsa, pagi hari ini kalau Anda akan beraktivitas di daerah sekitar Kuitang, itu lalu lintas kendaraan terlihat padat dan juga tersendat di sana. Banyak petugas kepolisian yang mengalihkan kendaraan dari arah Salemba ke flyover Senen arah Gunung Sahari. Jadi ini penting untuk informasi bagi Anda yang mungkin akan beraktivitas pagi hari ini di sekitar kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Gemma, saya mau ajak Anda, kita akan tanyakan langsung ya bagaimana kondisi terkini di kawasan Makobrimob Kuitang karena ada jurnalis Metro TV Fania Liu di sana. Iya, kita akan sapa langsung ya. Selamat pagi Fania, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah pengamanan masih dilakukan oleh pihak kepolisian? Baik, selamat pagi Gemma, Valen dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Makobrimob PMJ yang mana merupakan lokasi dari terjadinya kericuhan semalam akibat adanya insiden rantis Brimob yang melindas dua dari pengendara atau dua sopir ojol. Nah pemirsa, jikalau saya bisa gambarkan kepada Anda, menurut pantauan kami lokasi di sini tadi pagi yang melintasi area Makobrimob PMJ yakni dari arah Tugu Tani menuju ke Senin ini ditutup sehingga para warga yang melintasi kawasan ini diarahkan untuk menuju ke Cikini saja. Dan tadi lokasi ini jalanannya sempat kembali dibuka namun ditutup kembali karena memang banyaknya massa yang kembali menyerbu lokasi ini. Dan para warga yang melintasi kawasan ini hendaknya tetap berhati-hati dan menggunakan masker karena tadi pihak dari Brimob ini terus meluncurkan gas air mata yang tidak henti-henti dari pagi sehingga gas air mata ini masih terus dapat dirasakan oleh warga yang sekitar. Namun Gemma, Valen dan juga pemirsa, maaf sebelumnya kali ini saya tidak bisa mengajak Anda untuk berbincang lebih lama lagi karena dari pihak TNI AD yang membantu kami menjaga di sini meminta kami untuk kembali ke tempat masing-masing karena memang tempat ini tidak kondusif dan berbahaya. Saya kembalikan ke studio, Gemma dan Valen. Fania Liu, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Kuitang, Jakarta Pusat. Iya pemirsa, jadi untuk saat ini ya Valen. Ketemu sama pihak keluarga, bapaknya, ibunya, dan kedua adiknya, dan perangkat lingkungannya. Satu itu mereka memang menyampaikan pesan bagaimana proses keadilan ini bisa maksimal. Satu itu. Yang kedua, kami juga berjumpa dengan Pak Kadif Propam dan teman-teman Brimob. Ya, kami meminta dan Propam, ya Pak Karim, Pak Kadif, sama Brimob itu berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara maksimal. Ya, saat ini sedang diproses pemeriksaan. Semoga segera cepat hasilnya sehingga statusnya jelas apakah dipatsus nantinya ataukah tidak. Nah, sedang proses pemeriksaan ya sudah diamankan sama Brimob dan sedang diperiksa. Jadi statusnya sekarang terperiksa.
Itu pemirsa yang disampaikan oleh Kompolnas soal insiden yang terjadi kemarin ini. Tapi kita punya harapan besar ya Gemma ya, supaya ini harus diusut ya. Jadi memang Kompolnas sudah dilibatkan supaya pengusutan bisa transparan dan juga bisa dapat keadilan untuk sosok Afan Kurniawan ini ya, Valen. Karena kematian Afan Kurniawan, driver ojek online yang tewas saat demo menyisakan luka yang mendalam. Ini tidak hanya bagi keluarga saja pemirsa, tapi bagi kami berdua juga dan juga warga sekitar, apalagi yang ada di Indonesia. Isak tangis mewarnai suasana rumah duka keluarga besar Afan Kurniawan, pengemudi ojol korban meninggal dunia usai terlindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta Pusat. Afan dikenal sebagai sosok yang rajin, baik dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Perwakilan keluarga sekaligus sepupu dari nenek almarhum Fahrudin menceritakan kabar duka itu datang tiba-tiba. Ia mendapat kabar tak lama setelah menunaikan ibadah sholat maghrib. Nah, sampai di rumah berapa menit kemudian saya sholat maghrib. Habis sholat maghrib saya keluar, dapat informasi bahwa almarhum ini meninggal kecelakaan dalam waktu demo. Almarhum itu menjadi tulang punggung karena bapaknya juga kerja serabutan. Jadi benar-benar jadi tulang punggung. Makanya jam 6 dia udah jalan, terus tengah hari ntar pulang istirahat sebentar ntar keluar lagi. Sementara itu, kepergian almarhum Afan Kurniawan juga menyisakan duka bagi warga sekitar. Sosok Afan dikenal pendiam dan merupakan orang yang baik. Tidak mau urusan orang ya, dia pokoknya kerja pulang. Interaksi sama almarhum kapan Bu? Saya udah seminggu nggak ketemu sama almarhum ya. Mungkin dia kan juga sibuk. Ada gitu. Sama tetangga gimana Bu? Oh baik dia orangnya. Memang dikenal sebagai anak yang rajin ya Bu? Iya, dia cari uangnya. Insiden rantis Brimob melindas supir ojol terjadi pada Kamis 28 Agustus di Jakarta. 7 orang anggota Brimob yang diduga terlibat telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, sosok Afan ini merupakan driver ojek online dari Goto dan pihak Goto melalui Direktur Public Affairs dan Komunikasinya, Adi Mulya menyampaikan duka cita dan keprihatinan atas insiden yang terjadi di Pejompongan. Menurutnya, Goto terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pendapat atau mendapatkan kejelasan identitas dari korban. Ia juga meminta semua pihak tetap menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan media. Berdasarkan hasil verifikasi dan investigasi internal kami, dapat kami konfirmasi bahwa almarhum Afan Kurniawan adalah betul mitra driver kami, mitra driver Gojek. Dan kami menyampaikan tentunya duka cita yang sangat mendalam serta tulus kepada pihak keluarga korban serta pihak para mitra driver lainnya yang turut merasakan kehilangan. Dan kami sejauh ini sudah membantu fasilitasi untuk ambulans, otopsi dan visum, dan tentu dari pihak kami juga akan memberikan santunan kepada pihak keluarga korban sebagai bentuk dukungan kami kepada korban dan juga pada keluarga korban. Dan dalam hal ini kami menghimbau kepada seluruh pihak, terutama mitra driver kami untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan dan tetap menjaga situasi tetap kondusif. Terima kasih. Investigasi apa maksudnya? Oke, kami dalam hal ini tentunya tetap berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. Kami akan tetap terbuka ketika misalnya nanti ada proses-proses lanjutan dari pihak berwenang. Itu aja ya, Mas. Tapi sama siapa, Mas? Keluarga Mas yang berkoordinasi, Mas? Gimana? Berkoordinasi dengan keluarga? Berkoordinasi dengan pihak keluarga juga dari pihak kami sudah ada dari awal tadi semenjak kejadian. Orang tua? Dengan keluarga korban. Ya, dengan pihak berwenang juga kami tetap berkoordinasi tentunya untuk proses investigasi dan juga verifikasi dari